Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video Janwendarto, masih kuliah tentang pemrograman 2. Kali ini saya akan membahas tentang struktur data array di Java, yaitu diambil dari chapter 2, referensinya Robert Laforet. Array saya kira mahasiswa sudah banyak yang tahu di kuliah pemrograman 1, dan ini merupakan yang paling sering banyak digunakan. Dan kita tahu array itu adalah kalau di pemrograman 1 yang sudah kita pelajari, sebuah variabel bertipe array. Ini array dari sebuah tipe yang lain, misalkan integer, float, atau string, dan seterusnya. Ini ide dasarnya adalah sebuah variabel yang hanya satu variabel bisa menyimpan data yang banyak tapi setipe gitu ya. Agak sedikit berbeda di Java, hanya dari segi pandangnya bahwa array di sini nanti merupakan sebuah objek gitu ya. Untuk itu sebelum ke sana kita akan coba bahwa operasi pada array tentunya kita akan membahas inserts, ya, memasukkan data pada array, memasukkan elemen dari array itu, sebuah elemen pada array. Search atau find adalah mencari data key tertentu pada array, dan deletion atau menghapus suatu data tertentu pada array. Nah, tentunya ketiga operasi ini tentunya akan, ya, performanya akan berbeda ya, antara array dengan order array gitu ya. Array yang sembarang atau array biasa, dan array yang sudah terurut. Dan juga kita akan bisa juga melihat bagaimana ketika operasi itu berbeda juga pada array yang tidak mempunyai elemen yang duplikasi gitu ya. Kita akan banyak membahas konsepnya dulu, lalu menilai efisiensinya dari segi big O function nanti pada akhirnya. Kemudian kita lihat sekarang array itu, ya, tadi sudah saya singgung, sebuah koleksi daripada data, kumpulan data yang mempunyai tipe sama dan disimpan di dalam memori, di dalam RAM secara, ya, berurutan, dengan misalkan ini reki ini, misalkan ini mempunyai elemen D, K, C, dan T, M, seperti itu. Kita ingat di video sebelumnya bahwa primitive data type adalah sebuah value tentunya, dan semua objek itu adalah reference. Itu pada topik sebelumnya. Dan array di Java ini merupakan objek, jadi, ya, sebagai reference. Beda dengan primitive data type ya, yang ada 8 itu. Sekarang bagaimana mendefinisikan
array di Java, misalkan kita akan menyimpan atau membuat array dengan 100 bilangan integers, maka kita bisa membuat objek yang namanya int array ini, yang merupakan ya di sini kita sebut kelas integer dengan simbol kurung siku buka tutup ini, di mana variabel array ini ya, yang di sini objeknya itu harus di new ya, supaya terrealisasi, supaya dialokasikan memorinya dengan nama kelasnya integer kurung siku ya. Ini array integer maksudnya. Kalau integer saja kan primitive data type dengan indeks atau maksimum 100 elemen, dimana dimulai dari indeks 0 sampai 99 ya, seperti pada umumnya biasanya kita di C++. Kemudian kita bisa menggabungkan secara langsung dengan seperti ini, langsung int array new yang 100 begitu. Dan kita juga bisa mengubah kurung siku buka tutup ini setelah variabel. Tapi nanti kita akan menggunakan model seperti ini, di mana memang lebih menunjukkan bahwa inilah objeknya dengan ya semacam kelas integer begitu. Kalau kurung sikunya menempel pada int array ini, kelemahannya ya dikira namanya objeknya int array kurung siku kurung buka begitu ya. Padahal nama objeknya adalah int array, maka kurung sikunya speknya seperti ini. Oke. Kita lihat kenapa array ini merupakan reference ya. Misalkan kita tadi seperti ini tadi, kita pesan sebanyak 100. Apa sebenarnya int array itu? Isinya apa gitu ya? Ya tentunya isinya adalah address gitu ya. Maka dari itu merupakan reference. Bukan integer, yang integer ada elemennya ya. Array int array 0 int 1, tapi int array itu sendiri merupakan address. Kemudian ukuran daripada array ini tidak bisa dirubah. Ini salah satu kelemahan dari array adalah fixed size-nya itu tetap begitu. Begitu kita pesan 100 ya sudah 100, tidak bisa dinaikkan, dirubah jadi 101 pun gitu ya, ataupun dikurangi. Tetapi suatu yang ya bagus dari sebuah array yang merupakan objek, maka kita bisa lebih mudah mempunyai banyak fasilitas metodenya daripada objek array ini. Salah satunya kita bisa menggunakan length-nya. Jadi int array ini kita bisa mengetahui panjang atau banyaknya elemen di sini. Kita bisa simpan di elemen integer, tipenya integer, sehingga kita tanpa harus tahu array-nya berapa ini, apakah 100 apa, kita bisa menggunakan length-nya ini. Jadi untuk mendapatkan ukuran dari array ini mungkin sangat sulit di beberapa bahasa pemrograman yang lain, tapi di Java karena bentuknya objek, sehingga di sini ada fasilitas length. Kemudian bagaimana cara mengakses sebuah array?
yaitu tentunya dengan menggunakan indeks di dalam kurung siku ini. Misalkan kita akan memberi nilai temp dengan indeks 3, ini berarti untuk mendapatkan elemen keempat karena mulai dari 0. Kita mengisi indeks 7 dengan 66, ini sama saja kita mengeset elemen ke-8 sebesar 66. Nah, bagaimana kita akan mengakses elemen terakhir daripada array sedangkan kita tidak tahu ukurannya? Misalkan kita nggak ingat ukurannya berapa, maka kita punya fungsi atau metode length ini kita gunakan, sehingga misalkan kita buat variabel last element ini sama dengan int array dengan indeks int array length -1 gitu. Karena kalau lengthnya 10, maka indeks ke-9 lah yang terakhir. Bagaimana jika array ini, objek array ini kita beri indeks yang di luar range gitu ya, 0 sampai length -1, atau kalau kita membuat n misalkan, kita bisa mengisi hanya 0 sampai n-1 gitu ya. Jika di luar itu -1 atau n yang batasnya gitu ya, 0 masih oke, 1 oke. Kalau -1 atau n+1 dan seterusnya akan ya error begitu ya. Itu sangat ketat di Java. Sedikit berbeda mungkin di C++ yang masih ada sedikit toleransi. Kemudian tentang inisialisasi sebuah array. Kalau kita masih pesan seperti ini, new int 100, maka array-nya akan mengandung elemen berapa saja. Nah, tentunya karena ini integer dan baru di new begitu, ya, isinya ya masih 0 semua begitu ya. Bagaimana kalau array-nya itu merupakan array dari sebuah kelas gitu ya. Kelas misalkan bank account. Kita buat array my accounts, new bank accounts 100 misalkan. Bagaimana nilai-nilainya? Ya, tentunya karena kalau ini array of primitive data type int, ya nilainya nilai awalnya berapa gitu ya. Kalau 0, 0. Karena ini merupakan kelas, maka reference nilainya adalah 0 ya, masih 0 semua. Indeks 0 sampai 99 masih 0 ya. Nah, kemudian kita bisa mengisi nilai awal array itu dengan seperti ini. int array ini sama dengan 0, 3, 6 dan seterusnya. Ini otomatis nanti 0 masuk indeks 0, 3 masuk indeks 1, 2, 3 dan terakhir ini. Seperti itu. Sehingga bisa otomatis, tidak perlu pesan berapa, ya otomatis ini akan seperti dipesan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, seperti pesan 10 gitu ya. Ya, dan nilai awal ini ya, bisa dilakukan baik itu array dari primitive type ya, maupun dari objek gitu ya. Objek juga bisa diberi nilai awal. Berikutnya sebuah
array itu sebaiknya kita membuat kelas gitu ya. Artinya kelas daripada array gitu ya. Untuk apa maksudnya membentuk kelas gitu ya? Nah, di mana kelas mempunyai kelas array ini akan kita buat mempunyai data dan fungsi atau metode untuk memanipulasi data ya. Sehingga pada kasus array ini yang menjadi datanya ya elemen dari array itu sendiri ya. Sedangkan metode atau fungsi-fungsi untuk memanipulasi data antara lain ya bisa ada konstruktornya, itu bisa untuk mengambil size-nya, untuk memberikan size dan menginisialisasi maksud saya. Ini mau ukurannya berapa. Kemudian fungsi untuk mengambil nilainya, mengambil satu nilai, juga untuk mengeset, memasukkan nilai begitu ya. Jadi jika ini harapannya begitu ya, kita lihat bahwa harapannya user itu tidak perlu harus mengatur indeksnya dan seterusnya gitu ya. Jadi di bukunya Robert Lafoure bisa dilihat, sana ada contoh low array misalkan, yang disebut interface itu adalah yang akan mengantarmukakan si user ini kepada array, kelas array yang akan kita buat. Nah, ini isinya tidak perlu harus berurusan dengan mengisi array di sini. Yang kita suguhkan kepada user adalah fasilitas untuk mengeset elemennya, mendapatkan elemen. Intinya kan user akan menyimpan data yang banyak gitu ya. Kalau untuk low array pada contoh itu kita masih ngeset elemen, masih menggunakan 0 di set dengan indeks 0. Ini harapannya yang lebih baik adalah yang high array yang di contoh itu ya. Jadi ini belum cukup, artinya operasinya, artinya user itu masih harus mengatur indeksnya dan seterusnya ya. Begitu juga get elements. Kemudian yang saya singgung tadi pada high array class ya, itu harapannya user sudah lebih mudah gitu ya. Jadi ada konstruktornya untuk memasukkan size yang dikehendaki. Kemudian ada metode atau fungsi untuk find, insert, dan delete. Nah, 3 ini minimal begitu. Mungkin ada tambahan 1 display. Kemudian ada member atau data atribut lagi. Yang lain adalah n elements. Ini adalah banyaknya elements yang akan mencatat. Begitu user insert elemen, maka ini akan ditambah 1, delete dikurangi 1 ya. Ini nanti bisa kita lihat pada demo program ya. Kemudian apa yang disebut abstraksi di sini adalah ya sebagai konsep agar operasi ya, yang ada di dalam kelas itu ya
invisible, nggak perlu diperlihatkan kepada user. Jadi klien atau user dari high array ini akan mendapatkan yang lebih sederhana saja gitu ya. Artinya sebetulnya pekerjaannya itu kompleks operasinya, tapi akan dilakukan dengan sederhana. Seperti langsung masukkan insert sebuah elemen gitu ya. Nggak usah harus memasukkan indeks 0, dan seterusnya seperti pada low array gitu ya. Jadi harapannya sebaiknya bentuknya seperti ini kelasnya. Jadi tidak langsung akses ke data di dalam kelasnya ya, langsung di array gitu. Kemudian walaupun pada akhirnya kita akan membuat akan mengatur sendiri indeksnya dan seterusnya, sehingga dengan high array itu akan jauh lebih mudah ya. Klien tidak perlu tahu tentang ya elemen-elemen array, kan bisa dicetak juga arraynya. Kemudian kita sekarang menuju ke tadi masih array secara umum. Sekarang bagaimana dengan array yang terurut gitu ya, order array ini, dimana array yang data elemennya, itemnya adalah diurutkan secara ascending maupun descending gitu. Dalam contoh ini adalah ascending, sehingga nilai yang terkecil berada di indeks 0 dan nilai yang terbesar berada di indeks terakhirnya begitu ya. Kalau tadi pakai n elements ya, n element minus 1 gitu ya. Dan function yang tentunya yang dapat memodifikasi data gitu ya, yaitu insert, delete, find ya. Kenapa ini order array ini merupakan feature yang bagus, nice feature gitu ya. Operasi apa yang akan menjadi lebih cepat kalau array-nya terurut ya? Mungkin sudah bisa ditebak, yaitu operasi searching gitu. Kalau array-nya belum terurut, maka ya biasanya kita menggunakan linear search gitu. Dicek satu persatu. Kalau sudah terurut, bagaimana kalau kita masih bisa melakukan linear search pada order array ya? Ya tentunya akan ya melihat semua elemen satu persatu, tapi karena terurut sebetulnya tidak perlu gitu ya. Kalau kita lihat apakah kalau linear search pada order array itu akan lebih cepat dibanding unordered array, ya tidak juga ya, kalau menggunakan linear search ya. Ya karena yang dicari bisa manapun, kita bisa berada di tengah, di belakang dan seterusnya gitu. Kemudian sebaiknya kalau order array kita menggunakan namanya binary search, tentunya yang jauh lebih cepat dibanding linear search ya, akan terasa jika tentunya array-nya menjadi ukurannya besar begitu. Oke, berikutnya kita lihat binary search ini sebenarnya sudah dipelajari di pemrograman 1. Kan tetapi akan saya sedikit review bahwa ya di sini ada menebak harga begitu. Maka bagaimana cara menebak sebuah harga sampai benar gitu ya. Ini mungkin hanya dengan mengatakan ya terlalu tinggi, terlalu rendah dan seterusnya.
gitu. Jika tebakannya terlalu rendah ya, rendah gitu maksudnya ya, lebih rendah dari yang sesungguhnya yang ditebak, maka ya dikatakan ya yang lebih besar gitu ya, higher, lebih kurang mahal begitu kan. Kalau terlalu tinggi yang lebih murah dari itu, atau terlalu besar terlalu kecil, begitu aja intinya. Maka pada binary search ini kita bisa pertama mengecek elemen yang tengah gitu ya, karena terurut yaitu dari ascending misalkan dari kecil ke besar. Maka jika elemen tengah ini it's too low, maksudnya lebih kecil dari K-nya yang akan dicari, maka kita akan mencari di setengah, first half ya, di setengah pertama. Jika yang dicari lebih besar dari yang tengah, maka kita akan mencari di setengah kedua dari array tersebut, dan seterusnya diulang. Pada waktu lebih kecil misalkan setengahnya dicek juga dengan middle-nya, data ke seperempat dan seterusnya. Itulah binary search. Misalkan sebagai contoh ada 100 elemen array ya, dengan isinya 1 sampai 100 misalkan ya. Maka jika unordered array, kita harus menggunakan linear search. Berapa perbandingannya, berapa kali kita ngecek gitu ya. Ya tentunya bisa pertama, bisa kedua kalau yang belum terurut itu ya rata-rata 1 bisa, 2 bisa, 3, 4 bisa 100 ya, di rata-rata kurang lebih 50 atau setengah N. Bagaimana kalau untuk binary search pada array yang terurut gitu ya. Nah, kita lihat jika kita ingin mencari elemen 33 misalkan, ya tentunya tengahnya 50, dicek lebih kecil, maka akan diulangi untuk first half 1 sampai 49, lalu cek elemen 25 taruhlah begitu ya. 25 lebih kecil 33, masih lebih kecil lebih besar 33 adalah, atau tengahnya lebih kecil begitu ya, 33 lebih besar, maka ngeceknya di second half-nya, jadi 26 sampai 49 dan seterusnya gitu ya. Akhirnya pada 7 kali perbandingan cek apakah ini sama dan seterusnya, 7 kali akan didapatlah 33 begitu. Maka dari itu untuk binary search ini operasinya tentunya dibanding dengan linear search tadi, kalau 33 ya dicari ya 33 comparisonnya, tapi dengan binary search bisa 7 gitu. Jadi secara searching jelas dia akan jauh lebih cepat. Bagaimana dengan delete gitu ya. Nah, dan bagaimana insertnya juga, insert elemen baru ke dalam ordered array. Mungkin itu dulu pada video yang pertama. Nanti kita lanjutkan pada video kedua, membahas tentang perbandingan sampai pada big O function antara array biasa dan ordered array. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.